Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Semoga kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar rasa syukur, yaitu dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga apa yang baru selesai kita laksanakan, salat maghrib berjamaah ini, merupakan salah satu bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada umatnya tata cara beribadah, tata cara bermuamalah, tata cara berakhlak yang mulia. Semoga kita bisa mempelajari apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengikuti untuk mempraktekkannya, bisa mengajarkannya, bisa mendakwahkannya kepada orang lain. Semoga kita dianggap sebagai umatnya, dicintai dan diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahasan kita yang berikutnya masih tentang wudu, yaitu tentang sunnah-sunnah dalam wudu. Wa sunanuhu asyrun, dan sunnah-sunnah wudu ada 10. Nah, tapi nanti mungkin lebih dari 10. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, wudu ini punya beberapa atau sunnah-sunnah dalam berwudu. Kemarin kita membahas tentang rukun wudu, fardu wudu yang 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kepala dan kedua kaki sampai mata kaki, kemudian urut tertib. Itu fardu wudu. Sekarang kita membahas tentang sunnah-sunnah wudu. Yang pertama adalah membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ini ketika mengawali gerakan. Waalaikumsalam. Jadi ketika mengawali gerakan yang fardu. Nah, jadi ketika mau membasuh wajah kita yang pertama kali, membaca basmalah. Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu amrin dibalin la yabda'u atau la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa ajdam. Setiap perkara yang mempunyai kepentingan yang penting, yang mulia, yang bagus, yang tidak diawali dengan membaca bismillah, maka dia terputus atau kehilangan keberkahannya, aqta, terputus. Maka disunahkan membaca basmalah ketika mengawali berwudu. Ini termasuk sunnah, bukan termasuk fardu, bukan termasuk wajib, tapi sunnah. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan. Semua aktivitas kita yang baik diawali dengan basmalah. Baca basmalah ketika mau minum, mau makan, berpakaian dan sebagainya, ketika mengawali perbuatan yang baik. Nah, ada keutamaan, tapi hadisnya dhaif, lemah. Misalnya ada yang mengatakan, sebagaimana kemarin kita membahas tentang hadis-hadis tentang kurban itu, ada keutamaannya, tapi ternyata hadisnya lemah. Di antaranya adalah man tawaddu'a wa
dzakara smallahi kana tahuran li jami'i badanihi. Barang siapa yang berwudu kemudian membaca bismillah sebelumnya, maka itu membersihkan semua badannya, padahal yang dibersihkan hanya anggota wudunya. Wa in lam yadhkurismallaha wa in lam yadhkurismallahi kana tahuran li a'dha'i wudu'ihi. Kalau tidak membaca bismillah maka hanya mensucikan anggota tubuh wudunya saja, tidak semua badannya. Tapi hadisnya lemah. Nah, ini yang pertama, yaitu membaca basmalah. Yang kedua, wa ghuslul kaffain qabla idkhalihima al-ina'ah. Karena zaman dahulu wudu itu dari wadah, yaitu membasuh kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam wadahnya untuk berkumur atau untuk membasuh muka. Nah, maka termasuk sunnah adalah membasuh, mencuci kedua tangan sampai pergelangan sebelum membasuh anggota wudu yang lain. Nah, ini ada 3 kategori. Yang pertama, jadi bisa hukumnya itu wajib, bisa hukumnya sunnah. Jadi kalau meninggalkannya bisa haram, bisa makruh, bisa mubah. Yang pertama, an yatayakona najasatahuma. Yakin tangan kita itu baru kena najis, lalu kita mau berwudu. Nah, ini wajib hukumnya mencuci, membasuh kedua tangannya sampai bersih baru kemudian berwudu. Kalau tidak, tidak sah nanti wudunya karena kena najis. Nah, fa ada yukrahu lahu ghamsu kaffaihi fil ina'i qabla ghuslihima salasa karahata tahrim. Maka kalau orang tahu bahwa dia tangannya kena najis, mau berwudu kok tidak dibersihkan dulu, maka langsung nyemplungkan tangannya, masukkan tangannya ke wadah air, maka hukumnya diharamkan, merusak airnya yang tadinya suci menjadi ada najisnya. Ini merusak airnya. Jadi kalau jelas kena ada najisnya, dibersihkan dulu tangan tersebut baru bisa untuk berwudu. Ini keharusan. Yang kedua, an yashukka fi najasatihima. Nah, dia ragu-ragu, tadi tangan saya kena najis atau tidak. Dia tidak tahu, tapi punya kemungkinan kena najis. Maka di sini sangat dianjurkan dia untuk membasuhnya terlebih dahulu. Jadi ketika dia tidak membasuhnya, maka hukumnya makruh. Kalau ini tadi haram, yang ini makruh, langsung menggunakan kedua tangannya tanpa dibasuh dahulu untuk berwudu. Nah, sebagaimana kalau setelah bangun tidur contohnya, kita ketika tidur nggak tahu tangan kita kemana saja, entah mungkin ada tikus lewat, mungkin ada kucing, ada apa yang mungkin kena kotorannya kita tidak tahu, atau mungkin kena kotoran kita sendiri. Maka kalau kita tidak membasuhnya dulu sebelum berwudu, ini hukumnya makruh. Nabi Muhammad SAW bersabda, idza qama ahadukum min naumih, kalau salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, bangun tidur, falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan. Hendaknya sebelum dia masukkan tangannya ke wadah air untuk berwudu, hendaknya dia membasuhnya, membersihkannya 3 kali dibasuh sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam tempat wadah air untuk berwudu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia selama tidur tidak tahu kemana saja tangannya, entah kena cicak, entah kena tikus, entah kena kucing dan lain sebagainya, atau kena kotorannya sendiri. Nah, karena dia tidak tahu ketika tidur apakah kemana tangannya, dia tidak sadar. Dalam teks riwayat yang lain disebutkan
fala yaghmis yadayhi fil ina'i qabla an yaghsilahuma salasan. Janganlah dia memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah air kecuali dibasuh terlebih dahulu sebanyak tiga kali. Nah, ini hukumnya makruh kalau meninggalkan, tidak membasuh. Nah, yang ketiga adalah an yatayaqana taharatahuma, yakin tangan saya bersih suci enggak kena najis, maka disunahkan tetap untuk membasuhnya terlebih dahulu sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam wadah air untuk berwudu. Berarti ini 1, 2, 1 membaca basmalah, jadi bisa bismillah, bisa bismillahirrahmanirrahim, kemudian membasuh kedua tangannya sampai pergelangan, ini 3 kali. Yang ketiga wal madmadah, berkumur-kumur, dan keempat wal istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, nyedotnya dan dikeluarkan. Nah, karena Nabi Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Nah, ini kitabnya kitab madhab Syafi'i yang mayoritas diajarkan di seluruh Indonesia atau kebanyakan. Kalau dalam madhab Ahmad bin Hambali, ini termasuk wajib. Wa qala Ahmad rahimahullahu taala biwujubihima. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat tentang wajibnya memasukkan air ke dalam mulut, yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Kenapa? Karena dia berpendapat mulut berkumur-kumur dan hidung itu termasuk wajah, termasuk bagian dari wajah. Karena wajah wajib dibasuh, maka mulut dan lubang hidungnya termasuk wajib. Ini pendapat Imam Ahmad. Tapi pendapat yang lain mengatakan hanya sunnah, berkumur-kumur dan istinsak 3 kali. Nah, jadi termasuk sunnah adalah berkumur-kumur. Nah, disunahkan untuk berkumur-kumur dan istinsaknya ini dengan sungguh-sungguh. Kumur-kumurnya dengan mengocoknya di dalam mulutnya, berkumur-kumur dengan keras. Begitu juga ketika memasukkan air ke dalam hidung, itu sampai ke dalam kemudian dikeluarkan lagi. Ini disunahkan untuk bersungguh-sungguh. Tapi dikecualikan ketika sedang berpuasa. Kalau sedang berpuasa sedikit saja, dan itu juga tidak dilarang. Jangan mentang-mentang kita sedang berpuasa lalu enggak kumur-kumur, tidak istinsak. Nah, hukumnya tetap boleh ketika orang berpuasa. Ketika berwudu, kumur-kumur boleh dan istinsak boleh, tapi tidak usah terlalu bersungguh-sungguh, terlalu masukkan ke dalam, takutnya nanti masuk ke dalam rongga tenggorokannya. Atau berkumur-kumur terlalu banyak, ada yang masuk. Nah, sekedarnya saja kalau sedang berpuasa. Sedangkan kalau berpuasa dalam mazhab Syafi'i, walaupun berkumur-kumur banyak kemudian dia tidak mengeluarkannya, ditelan pun itu sudah sah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Jadi yang ketiga dan keempat, yang tadi pertama adalah membaca basmalah, yang kedua mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam tempat air, yang ketiga berkumur-kumur, yang keempat adalah istinsak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya lagi. Kemudian yang kelima, yang kelima ini menurut madhab Ahmad bin Hambal itu wajib, tapi menurut Syafi'i sunnah, yaitu apa? Menghusap seluruh kepala. Jadi kalau kita yang biasa wudu ngambil air langsung diusapkan semua seperti ini,
itu menurut madhab Ahmad bin Hambal adalah sunnah, wajib. Tapi madhab Syafi'i ini seperti ini adalah sunnah dan sangat dianjurkan. Kenapa? Dia juga sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian untuk supaya keluar dari khilaf, kan kebanyakan ada yang ngambil air sedikit cuman diusapkan 3 kali. Nah kalau yang madhab Ahmad bin Hambal mengambil air kemudian diusapkan sekali, kemudian telinga. Nah ini bahkan menurut madhab Syafi'i pun ini sunnah dan dianjurkan, sangat dianjurkan, karena supaya tidak terjerumus dalam khilaf. Karena madhab Syafi'i mengatakan wajibnya hanya mengusap sebagian kepala, sedangkan madhab Ahmad bin Hambal seluruhnya. Nah, supaya tidak termasuk dalam khilaf, ya sudah kita seluruhnya saja, wong itu juga sunnah. Nah, jadi supaya tidak masuk dalam perdebatan apakah itu wajib atau tidak, lebih baik kita lakukan seperti itu. Dalam madhab Syafi'i sunnah, dalam madhab Ahmad bin Hambal disebut wajib mengusap seluruhnya. Nah, tata caranya juga disebutkan dalam hadis yang sangat panjang, hadis riwayat Muslim juga dari sahabat Abdullah bin Zaid, kemudian dari hadis Utsman bin Affan juga mengambil air kemudian diusapkan. Nah ini dari depan ke belakang, sudah sampai belakang maka dibalikkan lagi ke depan, kemudian sisanya untuk kedua telinganya. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Dari yang kelima, sunnah mengusap seluruh kepala, rambut di kepala. Padahal madhab Syafi'i hanya mengatakan wajibnya hanya sedikit saja, diusap-usap, tapi sunnahnya semuanya. Nah, kemudian yang kelima tadi, yang keenam, wa tahlilu lihyah al-kathah. Bagi yang jenggotnya tebal, yang tebal, disunahkan mengusap-usap, menyela-nyela. Nah, wa tahlilul asabi ar-rijlain, dan menyela-nyela jari kaki dan tangan juga. Nah, jadi ini ke 6. Sebelumnya lupa kelewat, yaitu mengusap kedua telinga. Kalau dalam madhab Syafi'i dia ngusapnya karena tadi kalau madhab Syafi'i itu kan wajibnya hanya ngambil air semua 3 kali, kemudian ngambil air lagi, kemudian telinga juga 3 kali. Tapi kalau menurut madhab Ahmad bin Hambal, sekali ngusap rambut, sisanya untuk ngusap telinga. Nah, jadi keenam adalah mengusap kedua telinga. Yang ketujuh, menyela-nyela jenggot yang lebat. Kalau yang sedikit ya nggak usah, diusap langsung kena semua. Wa tahlilu asabi ar-rijlain, dan menyela-nyela jari kaki, di sela-sela jarinya dibasuh dengan bersih. Demikian juga dengan jari tangannya juga di sela-sela. Nah, kalau jari tangan kan tadi ketika membasuh awal kedua tangan sebelum berwudu kan sudah dibersihkan. Ini 7 dan 8. Yang ke-9, wa taqdimul yumna alal yusra, mendahulukan anggota tubuh yang kanan dari yang kiri. Dan ketika membasuh tangan, kanan dulu baru kiri dulu, kaki kanan dulu kiri dulu. Nah, begitu juga dalam mandi dan segala hal yang baik, memakai baju, memakai celana, memakai sandal, memakai sepatu. Nabi Muhammad SAW menyukai at-tayamun. Tayamun itu mengawali segala hal yang baik dengan tangan kanan, sedangkan yang tidak baik dengan tangan kiri atau bagian yang kiri.
melepas dengan yang kiri dulu. Masuk ke tempat yang mulia, yang suci, ke masjid, kaki kanan dulu. Keluar, kaki kiri dulu. Masuk ke tempat yang kotor, kaki kiri dulu. Nah, keluar, kaki kanan dahulu. Nah, ini yang ke-9, mendahulukan bagian yang kanan daripada bagian yang kiri. Tapi tidak berlaku ketika telinga. Kalau telinga kan bareng, telinga dan anggota yang sama. Kemudian yang ke-10, wat toharatu salasan, dan membasuhnya 3 kali itu sunnah. Wajibnya cuma sekali membasuh muka dan sudah kena semuanya, sudah kena seluruh muka, sah walaupun sekali. 2 kali boleh, 3 kali sunnah. 4 kali boleh kalau sekali-sekali, nggak sengaja atau memang merasa pengen tambah dingin airnya. 4 kali boleh, asal jangan dijadikan patokan. Kalau lebih dari 3 kali, 4 atau 5 kali itu dijadikan terus-menerus, itu namanya bid'ah. Itu dalam mazhab Syafi'i juga seperti itu. Tidak boleh melebihi dari 3 kali kalau dalam bersuci. Nah, jadi sunahnya hanya sampai 3 kali. 4 kali, 5 kali. Kalau sekali-sekali boleh. Mau pengen ini masih panas, pengen dingin, sampai 5 kali. Cuman sekali saja, nggak dibiasakan dan tidak dianggap itu sebagai kesunahan. Tidak menganggap. Tapi kalau dirutinkan setiap berwudu dia pasti 5 kali, nah ini malah tidak boleh. Karena maksimal hanya 3 kali. Ini sunah dalam berwudu. Ada beberapa kebiasaan yang lain yang dianggap sunnah tapi ternyata tidak, yaitu diantaranya ada yang habis wudu mengusap lehernya. Nah, ada yang di kitab ini juga dikatakan ada yang beranggapan sunnah tapi ternyata tidak ada dalilnya sama sekali, maka tidak termasuk sunnah. Ada lagi yaitu doa-doa ketika membasuh wajah ada doanya sendiri, membasuh tangan ada doanya sendiri, membasuh kepala ada doanya sendiri, membasuh kaki ada doanya sendiri. Ini semuanya juga dikatakan tidak ada dalilnya. Ini dalam mazhab Syafi'i juga dikatakan tidak ada, disunahkan seperti itu. Hadhil adiyah la aslalaha. Doa-doa seperti ini enggak ada asalnya, enggak ada sumbernya. Walam yadkurha asy-Syafi'i wal jumhur. Tidak pernah disebutkan oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama. Nggak ada dalilnya. Dalilnya tadi basmalah di awal. Nah, ada yang menganggap itu sunnah tapi ternyata tidak ada. Kemudian di antara sunnah yang tidak disebutkan dalam nasnya di sini adalah yaitu doa mualah. Mualah itu dalam bahasa Jawa nuli-nuli, bersegera, jadinya tidak memperlambat, jadi berkelanjutan. Jadi jangan membasuh muka terlebih dahulu, habis itu 15 menit baru tangan, baru setengah jam lagi baru kepala. Ini tidak sah, yaitu berkelanjutan, bersegera, menyegerakan. Jadi setelah muka, tangan, langsung kepala, kaki dan seterusnya. Jadi tidak dijeda. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Nah, ya, doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu doa setelah berwudu dan disunahkan juga menghadap kiblat. Nah, ini termasuk sunnah-sunnah dalam berwudu. Kemudian pembahasan berikutnya tentang istinja. Istinja itu membersihkan najis atau cebok atau bersuci. Nah, wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja, bersuci, cebok itu wajib
dari kencing dan buang air besar. Dari kencing dan buang air hukumnya wajib. Karena apa? Itu terkena najis, maka harus dibersihkan. Nah, karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan wal yastanji bisalasati ahjar. Nah, ini perintah. Hendaknya beristinja dengan 3 batu. Nah, jadi di padang pasir, enggak di setiap tempat itu ada airnya. Di Arab sana, di Afrika sana, jadi ada pelajar atau mahasiswa yang kuliah di Sudan itu kalau sedang jalan-jalan ke padang pasir mau BAB atau kencing ya nggak ada WC umum, nggak ada air, nggak ada sungai yang bisa untuk buang air. Yang ada adalah padang pasir, maka beristinjanya dengan batu. Nah, minimal 3 batu. Nah, zaman modern sekarang pakai tisu. Nah, kertas tisu. Nah, wal istinja wajibun minal bauli wal ghaid. Nah, beristinja itu wajib. Nah, dari kencing dan buang air besar. Dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda, qala idza dhahaba ahadukum ilal ghaid falyadhhab ma'ahu bisalasati ahjarin yastatibu bihinna. Kalau salah seorang di antara kalian, ini lihat kondisinya, pergi untuk buang air kecil atau buang air besar, maka hendaknya dia mempersiapkan 3 buah batu untuk istinja, untuk ceboknya. Fa innaha tujzi'u anhu. Ini sudah mencukupinya. Nah, ini wal afdalu an yastajmira bil ahjari thumma yudbi'aha bil ma. Yang paling afdol, paling utama, paling lengkap, paling sempurna adalah beristinja dengan batu. Ini zaman dahulu atau benda keras yang lain, kemudian diikuti dengan air. Nah, yang kedua, kalau tidak ada, yang paling utama adalah wa yajuzu an yaktasira alal ma. Pakai air saja cukup. Kalau air tidak ada, baru au ala salasati ahjarin yunaqi bihinna, yang bisa, atau dengan 3 buah batu yang bisa menghilangkan kotorannya. Wa idza aradal iktisara ala ahadima fal ma'u afdal. Kalau pakai salah satu, maka yang paling utama adalah dengan memakai istinjanya pakai air saja. Nah, tadi di awalnya fil istinja'i wal istinja'u wajibun minal bauli wal ghaid. Cebok itu wajib kalau kencing dan buang air besar. Jadi keluar dari 2 jalan itu, depan atau belakang, kencing atau buang air besar, itu kencing dan buang air besar. Kalau yang keluarnya adalah angin atau kentut, itu tidak wajib cebok. Nah, ini yang sering kita dapati, ada orang yang kentut saja dia cebok. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan innahu makruh, bahkan dimakruhkan. Hanya sekedar kentut saja kemudian dia cebok. Ada yang lebih keras lagi, dalam mazhab ini innahu bid'ah. Itu perbuatan yang bid'ah, mengada-ada. Kentut saja. Angin itu tidak najis. Yang najis adalah cairan atau benda padatnya. Maka kalau keluar angin tidak perlu cebok. Yang perlu adalah dia berwudu, karena batal wudunya. Nah, ini tentang beristinja. Nah, dalam hadis tentang beristinja ini, Allah dalam ayatnya dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji
orang-orang Madinah, yaitu khususnya penduduk Kuba. Ini dalam tafsir, dalam ayat fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu. Penduduk negeri itu, daerah itu ada orang-orang yang suka bersuci. Nah, ayyatatahharu. Kemudian wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang bersuci. Nah, kenapa dipuji orang Kuba ini? Ditanyakan oleh Rasulullah SAW, kenapa Allah memuji kalian? Nah, mereka menjawab. Jadi Nabi Muhammad SAW bertanya, fasa'alahumun nabiyyu SAW an dzalik. Nabi Muhammad SAW menanyakan kenapa kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Faqalu, maka penduduk Kuba ini, Madinah di Kuba itu mengatakan, nadba'ul hijarah al-ma'a. Kami mengikuti setelah beristinja dengan batu, kemudian kami bersihkan dengan air. Nah, makanya mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang suka bersuci. Tapi ternyata hadis yang menjelaskan tentang ini, ada yang mengatakan ini adalah hadis yang dhaif. Tapi bagaimanapun juga tidak ada larangan bersuci, misalnya kalau di tempat yang ada tisunya, dengan tisu terlebih dahulu, baru kemudian dengan air, apalagi sekarang ada sabun dan lain sebagainya, lebih mensucikan. Semakin bersih berarti semakin lebih baik. Nah, ini minimal kalau pakai batu adalah 3 batu atau yang besar tapi punya 3 ujung yang digunakan. Jadi tisu minimal 3 kali. Benda yang digunakan untuk istinja, kalau air jelas air yang suci. Sekarang benda padat yang bisa digunakan untuk istinja adalah batu. Kalau kan misalnya kita di hutan, di padang pasir, kayu atau kain atau tisu atau kertas dan yang lain sebagainya. Dikecualikan adalah tulang dan kotoran. Kan misalnya ada kotoran yang sudah mengering, sudah keras. Nah, ini tidak boleh. Yang pertama yang bisa digunakan untuk bersuci ini, bendanya harus suci juga. Kalau bendanya malah najis, malah menambah banyak najisnya di tubuh kita. Yang kedua, an yakuna ma yustanjabihi qali'an lin najasah. Yang digunakan itu bisa untuk menghilangkan najis, tisu, batu, kayu, ibaratnya kain, bisa mengusap atau menghilangkan najis, membersihkannya. Kalau malah memperparah, malah tidak boleh. Nah, yang ketiga, alla yakuna muhtaraman, bukan benda yang muhtaraman itu secara bahasa itu dimuliakan, dihormati atau ada harganya. Misalnya mentang-mentang orang kaya istinjanya pakai uang kertas, nggak boleh. Mentang-mentang banyak makanan, ceboknya pakai roti, nggak boleh. Karena itu makanan. Jadi benda-benda yang dimuliakan ini tidak boleh digunakan untuk istinja. Walaupun dia suci, walaupun bisa menghilangkan kotoran. Nah, ini ya istinja. Kemudian Islam itu sempurna. Jadi bahkan detail masalah urusan istinja, cebok, bersuci ini dijelaskan secara rinci di dalam Islam. Kemudian adab-adabnya dalam beristinja ini adalah, yang pertama, wa yajtanibu istiqbalal qibla wastidbaraha fis sahara, dan hendaknya menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya kalau beristinjanya, atau ini dalam buang airnya, atau buang air kecil atau buang air besarnya itu di tanah lapang atau di tempat yang tidak ada penutupnya, di padang pasir, di hutan, di pantai atau di mana, maka dianjurkan jangan menghadap kiblat atau membelakanginya kalau di tempat terbuka.
di tempat terbuka. Nah, berarti kalau di tempat tertutup, ada yang mengatakan boleh, walaupun lebih utama tidak, tapi tetap ada yang mengatakan boleh. Wa yajtanibu istiqbalal qibla wastidbaraha fis sahra, menghindari menghadap kiblat atau membelakanginya di padang pasir, atau di tempat terbuka yang tidak ada penutupnya. Nah, ini ada yang merinci, kalau itu ada tempat itu ada penutupnya, misalnya walaupun tidak ada atapnya, ada bedengnya, maka tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakanginya. Nah, kemudian kalau di bangunan, di WC, di dalam rumah, di tempat yang sudah tertutup, maka tidak mengapa menghadap kiblat atau membelakanginya, walaupun lebih utama untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Karena Nabi Muhammad SAW, ini dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia meriwayatkan, iltaqaitu ala dhahri baitin lana, saya melihat di rumah siapa, berarti saudaranya Ibnu Umar kan, saudaranya Hafsah istri Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika di rumahnya Hafsah ini, faraitu Rasulullah SAW ala labnataini mustaqbilu Baitul Maqdis. Nah, ketika awal di Madinah, kiblatnya masih ke mana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Saya melihat Nabi Muhammad SAW WC-nya di kamarnya siapa? Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini, dia menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Nah, itu kiblat pertama. Jadi kalau Mekah itu kan di selatan, Madinah di utara, dan utaranya lagi adalah Masjidil Aqsa. Jadi kalau dia menghadap Masjidil Aqsa, itu kiblat yang pertama, otomatis dia membelakangi Ka'bah, kiblat yang kedua. Nah, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblah wala tastadbiruha. Kalau kalian datang untuk menunaikan hajat, buang air kecil atau buang air besar, janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, bibaulin wala ghaitin, dengan kencing atau buang air besar. Walakin syarriqu au gharibu, tapi menghadaplah ke timur atau ke barat, karena Nabi di Madinah sedangkan kiblatnya di Mekah. Dan kiblat pertama adalah Masjidil Aqsa, yaitu selatan dan utara, maka menghadaplah ke barat atau ke timur. Nah, tapi karena kita kiblatnya itu ke barat, maka berarti menghadapnya ke selatan atau ke utara. Nah, ini adab dalam buang hajat. Nah, tadi kalau dalam bangunan ada yang mengatakan membolehkan, tapi walaupun afdalnya juga tidak menghadap kiblat. Nah, wal baula fil ma'i raqid. Nah, janganlah kencing di tempat air yang tergenang. Air yang tergenang, banyak maupun sedikit. Walaupun yang banyak itu mudaratnya lebih sedikit, karena airnya banyak, tidak mempengaruhi, airnya tetap suci. Tapi kalau airnya itu sedikit tergenang, misalnya habis sisa hujan ada air di lubang sedikit, nah kemudian kencing di situ, ini tidak diperbolehkan. Nah, wal baul fil ma'i raqid. Nah, Nabi Muhammad SAW melarang hal itu. Dilarang oleh Nabi Muhammad SAW untuk la yabulanna ahadukum fil ma'id daim. Janganlah salah seorang di antara kalian kencing di air yang menetap, menggenang. Nah, kalau sedikit berarti itu kerusakannya menjadikan air itu semuanya jadi najis, kecipratan jadi najis. Kalau banyak, ya paling tidak menjadikan kualitas air itu tidak
bagus lagi karena ada kotorannya. Nah, begitu juga menggunakannya untuk mandi ketika airnya itu banyak, untuk air yang menggenang tadi. Ini adab-adab menunaikan hajat, buang hajat. Kemudian wa tahtas syajaratil musmirah, tidak boleh kencing di bawah pohon yang berbuah, yang buahnya kita makan. Pohon mangga, pohon yang bisa digunakan untuk buahnya dimakan. Ini larangan dalam adab dalam Islam. Tidak boleh kencing di bawah atau buang air besar di bawah. Kenapa? Karena bisa menimbulkan najis. Kalau buahnya jatuh kena najis. Kalau orang jadi jijik untuk mengambil dari buah tersebut. Wa fit thoriqi, dan di jalanan. Wah, ini ternyata masih banyak orang yang kencing itu di jalanan, terutama bapak-bapak sopir ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqu al-la'ana ini, takutlah kalian, jauhilah, jangan sampai jadi dua orang yang dilaknat. Maka para sahabat bertanya, qalu wa man la'ana ini, wa man la'ana ini, siapa dua orang yang dilaknat itu ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhala fi tariqin nas aw fi dhillihim, yaitu orang yang buang air kecil tuh, buang air besar di jalanan orang banyak atau di tempat berteduhnya. Berteduh berarti pohon yang digunakan untuk kita berteduh. Dulu di mana alun-alun itu pohonnya beringin tempat berteduh, malah banyak orang kencing di situ. Nah, sekarang ambruk jadi nggak ada lagi. Nah, di jalanan, wa fi suqbi, lubang. Ketika kita dimanapun, di tempat, di hutan, di kebun, di padang pasir, ketika mau kencing jangan yang ada lubangnya. Kasihan kalau ada binatangnya juga, berbahaya. Atau dalam hadis yang lain, mungkin lubang itu tempat tinggal jin. Kalau jinnya marah nanti bahaya. Nah, jadi tempat lubang. Wadhilli, dan tadi pohon yang digunakan untuk berteduh. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda, ittaqu al-mala'an as-salas, takutlah kalian menjadi tiga orang yang dilaknat. Nah, al-barras fil mawarid wa qari'at at-tariq wadhilli, yaitu orang yang kencing di di tempat sumber air, kemudian di jalanan orang, dan di tempat orang berteduh. Kemudian yang berikutnya, wala yatakallamu alal baul wal ghaid, janganlah berbicara, apalagi ngobrol, mentang-mentang di WC umum jajaran di bandara ngobrol, apalagi teleponan di WC umum, sangat tidak beradab. Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda melarang orang ini, la yakhruju ar-rajulani yadribanil ghaid kashifai auratihima yatahadasani. Janganlah ada dua orang keluar sama-sama buang air, membuka auratnya, buka bajunya, kemudian ngobrol, berbicara, tidak boleh. Fa innallaha yamkutu ala dzalik, Allah murka, enggak suka dengan orang seperti ini. Begitu juga maka orang yang sedang dalam WC, kalaupun ada orang mengucapkan salam, enggak usah menjawab salam. Ada orang bersin, enggak usah mendoakan yarhamkallah di dari WC, enggak usah banyak atau berbicara. Nah, apalagi tadi kayak ngobrol telepon sambil BAB, nah ini tidak boleh. Nah, wala yastaqbilu syamsa wal qamar, tidak boleh menghadap bulan dan matahari dan membelakanginya. Tapi ini setelah dibahas di syarahnya di sini,
tidak dikatakan makruh, tidak dilarang, nggak ada alasan. Walaupun ada sebagian ulama yang melarangnya, tidak menghadap matahari dan bulan. Nah, tapi setelah dijelaskan ini nggak ada alasan sama sekali. Annahu mubahun. Nah, hukumnya hanya mubah saja. Mungkin ini, insya Allah pembahasan berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Wallahu ta'ala alam. Silakan kalau ada yang disampaikan. Sudah masuk. Nah, silakan. Dari membasuh tangan itu dari ujung ini apa langsung dari siku? Kalau yang sunnah tadi adalah membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan saja, yang sunnah tadi. Tapi kalau yang wajibnya, yang fardunya dari ini sampai siku dan dilebihkan, ya karena siku masuk. Dimulainya mas. Kalau dimulai fleksibel dalam mazhab Syafi'i, kalau dia nuangkan sendiri berarti dari ujung ini. Ya, kalau dituangkan oleh orang lain mungkin dari siku. Misalnya ada kerannya dari siku. Itu fleksibel, semuanya boleh. Tapi secara teksnya, dari teksnya kan, wa yaksilu yadaihi ilal mirfaqon, tangan sampai siku. Teksnya. Tapi kan tidak harus. Oh, ini teksnya seperti ini harus. Itu sunnah saja. Tidak mengharuskan seperti itu. Fleksibel saja dari tempat airnya, dari saluran airnya. Tidak harus seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan, oh ini kan teksnya seperti ini. Tidak mengatakan itu harus. Boleh-boleh saja. Pilihan. Semuanya boleh. Wallahu ta'ala alam. Ya, silakan. Kaitannya dengan tadi terutama doa yang itu kan katakan sunnah ya. Ya. Sunnah itu artinya berarti ada keutamaannya ya. Itu keutamaannya membaca doa Bapak. Kemudian ketika itu boleh ditambahkan dan yang terakhir yang pernah saya dengar itu wajani min ibadika sholihin. Nah, yang saya dapati di teks ini di mazhab Syafi'i ini hanya sampai wajali minal tairin. Nah, tapi yang lainnya kok sampai ya mungkin karena doa itu fleksibel juga selama teksnya tidak bertentangan. Ada yang mengatakan boleh-boleh saja, tapi kan mengikuti petunjuk Nabi lebih utama. Nah, di antara keutamaannya diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Ini ternyata banyak loh amalan ringan tapi bisa menggugurkan dosa. Wudu sempurna, membaca doa ini menghadap kiblat, ikhlas lillahi ta'ala, habis itu sholat 2 rakaat diampuni dosanya. Wallahu ta'ala alam. Silahkan. Kaitan penguntan setiap pasalnya, kadang-kadang kan ada pernah mendengarkan bahwa kan dulu selesai terus kiri. Kemudian kadang-kadang saya kelupaan berdua kali setelah kiri kanan lagi. Nah, boleh saja semua, karena itu kanan dulu kemudian kiri itu hanya sunnah. Mau kiri dulu juga boleh, tapi jangan dibiasakan karena sunnahnya adalah dari kanan terlebih dahulu. Kelupaan, saya kiri dulu, nggak apa-apa, udah terlanjur memang kiri dulu, semuanya sah. Yang syaratnya terpenuhi, cuman dia tidak mendapat kesunahan saja. Jadi boleh-boleh saja, apalagi hanya keterlanjuran, tidak disengaja misalnya. Lah kalau dia sudah tahu, lebih baik dari kanan dahulu. Ya, jadi tidak mengapa. Seperti membasuh sekali cukup, kalau sudah kena semuanya sekali cukup. 2 kali boleh lebih baik. Sunahnya 3 kali. Nah, kemudian kaitannya dengan istinja, masukin ke hidung. Kalau berasa kok nggak masuk. Itu namanya istinsak. Nah, bukan istinja. Istinsak. Nggak apa-apa. Karena yang satunya lagi pilek, ya kan disedot, mampot kan. Yang satu yang masuk saja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Silakan Pak Yono.
Untuk mengawali membaca basmalah itu bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim? Ada yang mengatakan cukup bismillah. Bismillah. Ada yang membolehkan lengkap bismillahirrahmanirrahim. Mengawali itu apa sebelum yang didetail yang didetailkan kalau dalam mazhab Syafi'i adalah dari yang wajib. Jadi membaca basmalahnya ketika mau mengusap wajah, karena itu yang wajib. Yang wajib wudunya itu. Tidak mengawali dari yang sunnah. Yang sunnah kan mau kumur-kumur. Bismillah, enggak, yang wajib dari ketika mau membasuh muka. Nah, Allah. Membasuh muka itu langsung menyela-nyela jenggot itu? Boleh, kan tadi hanya sunnah, menyela-nyela itu sunnah. Nah, karena itu termasuk dalam membasuh wajah. Nah, wallahu taala alam. Ada lagi? Pak Agus. Ketika misal ke gunung kan kalian ketika waktu subuh kan menginginkan tangannya kan nggak ada guna, misalnya untuk berwudu nggak bisa tayamum kan mungkin pakai ini atau gimana? Itu sudah dari awal. Embun itu termasuk air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, embun itu termasuk air yang bisa digunakan untuk berwudu. Nah, ya. Mungkin ini ya kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.